Entrepreneur itu adalah cari masalah, ya kan? Cek angel, cok sugih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo dulur semua. Apa Aku ya? singkan dhewe, pinggirku iki ono dulur sing adoh. Ya, langsung saja kita kedatangan tamu di episode pertama. Mungkin saya perlu menjelaskan dulu kepada teman-teman dan sahabat saya yang sebelah ini. Kita akan membuat sebuah konten yang menarik untuk kita hadirkan ke teman-teman. Namanya adalah Wanito. Ini bareng-bareng, Pak. Yo, cek ketok Pak. Oke. Aku pas bilang Wanito, jawabannya Wanito. Oh iya, oke. Ya, selamat datang di Wanito. Wanito. Ya, Surabayaan banget ya, Wanito itu Surabaya banget ya. Bener, Bro. Makanya itu dhewe kudu ngomong sing seputar tentang Surabaya. Nah, yang dulu tentang gawe usaha nang Surabaya, tapi kok sik disimpen sik. Nah, kita akan bahas tentang apa yang akan dilakukan oleh sahabat saya dan apa yang bisa diambil dari teman saya ini. Nah, iso diambil, gak iso ya, Bu? Ya, pokoknya kudu diambil. Makso, Bang Surabaya makso. Ngeyel. Ya, konten kita hari ini kita akan coba membuat rutin teman-teman semuanya. Dan di episode yang spesial ini karena baru pertama, maka harus dihadirkan juga orang-orang yang spesial. Gini asli nih. Kayak Surabaya gitu. Didukur-dukur lo ya. Mati enggak. Tapi beneran teman-teman, saudara saya ini, dulur saya ini sedang berjuang dan terus berusaha untuk bisa membuat usahanya semakin berkembang dan juga semakin luas juga, semakin banyak orang yang kenal hari ini. Amin. Dan teman-teman juga koyo yo ngerti iki wis akeh di promono karo influencer dari Surabaya. Kata kuncine kambing. Kata kuncine kambing. Ya, itu opo ya. Cuma sebelum itu kita kenalan dulu dengan sahabat saya. Namanya siapa, Pak? Nama saya Bian. Kenalan dulu, kenalan ini. Bian, nama lengkap? Nama saya Bian. Nama lengkap di sosial media bisa dicari Bian Brilianti. Itu, Pak. Nama panjang? Nama panjang, nama asli ya. Nama asli itu Filipus Daru Brilianto Adi. Bener kan? Nah, tadi itu bagian dari nama panggung Bian Brilianti. Betul. Ya, nama panjangnya ternyata dua. Soalnya Bian gak Facebook, Pak. Iya, betul. Kodon iki jenengku. Bian ae, Bian Brilianto. Kurang beken nih, SMP kan. Ya. Nah, akhirnya O-nya diganti E, Bian Brilianti. Itu langsung bikin sosial media lainnya pakai nama ini. Jadi ya, Bian Brilianti. Kalau nang Instagram jangan lupa di-follow. Siap. Aktivitas hari ini gimana, Pak? Aktivitas hari ini saya sedang membangun dan membesarkan sebuah bisnis. Gitu. Terus sama saya jalan di konsultan SDM sama ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi cara ini milenial sih income-nya nggak boleh dari satu keran, katanya gitu. Ya, gitu ya. Nek ngomong aktivitasnya pakai asli. Tapi khusus untuk sesi kali ini kita akan bahas yang masalah bisnis yang dia. Bisnis saya. Nanti kan pengen kan, opo bisnisnya apa, Pak? Sebutkan namanya? Namanya Honger. Nah, langsung ngerti kan? Ya. Mesti nek kemudian Honger pernah mangan bu iku sego goreng kambing terus kemudian sate bundele, terus apa tengkleng, sate kelata, ya betul. Nah ini kita akan tanya-tanya seputar itu. Nanti kita akan bagaimana kemudian awal memulai dan sekarang seperti apa Honger itu sendiri. Ya, agak sok diceritakan bro. Oke. Awal. Ono bumper yo. Iya. Dia apa, Pak? Awal memulai kok moro-moro kepikiran. Honger ini kan aslinya jenenge aneh lah. Aneh, terus bener. Kemudian ngomong sego goreng kambing ini biasanya identik karo ampel. Lagi kok belaran mer. Kok iso nang mer yo? Nang mer. Iya. Jadi gini, Bro. Jadi begini. Nah. Iki ono sensor ya, Mas. Jadi tenang. Ya, jadi begini. Kalau Honger itu asalnya dari mana? Jadi tahun 2018 lah itu saya ngelola warung ibuku, Pak. Gitu, saya ngelola warungnya ibu saya. Karena ibu saya sakit jantung, saya lulus
nggak bisa ninggal ibu. Akhirnya saya milih wis tak kelola aja supaya saya bisa deket sama ibu. Oke, wah mulia sekali Anda, Bung. Gitu, mulia ya. Nah, terus mari ngono itu habis gitu. Nah, di situ ada beberapa menu dan salah satunya memang nasi goreng kambing. Teman-teman saya ajak makan di situ dan rata-rata memang senang sama nasi goreng kambing. Lah, singkat cerita saya pengen lepas karena bisnis keluarga itu konfliknya kan sama keluarga, Pak ya. Pasti sama keluarga. Aku udah konsep gini tapi MS ku pengen gak setuju, beda lagi dan lain sebagainya. Apalagi beda generasi. Dan aku cuman megang operasional. Aku pengen tahu finance ini uangnya kemana dan lain sebagainya. Ibu saya nutup. Ceritanya gitu. Ya udahlah, aku keluar dari band ini. Ngono aku metu. Tapi dimulai dari mana? Dimulai dari saya cari mentor. Kalau aku keluar gak mungkin aku melakukan dewi. Betul nggak? Iya. Berarti sempat kepikiran buat cari ini ya, apa namanya, ilmunya lah bahasanya. Iya, cari ilmunya lebih dalam lagi. Kalau berdiri sendiri nanti gimana lah. Akhirnya saya ikut seminar-seminar dan akhirnya saya memberanikan diri untuk apa itu bahasanya ya, Nge-DM salah satu raksasa franchise di Indonesia. Langsung berarti ya? Itu setelah mengikuti beberapa kali seminar ataukah sebelum seminar sudah kepikiran buat nge-DM itu? Setelah mengikuti beberapa seminar, cuman orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang jadi pembicara ini angel, Pak, diajak ngobrol. Karena dia langsung pulang dan lain sebagainya. Wis, aku tak nge-DM aja, tapi minder, tapi saya beranikan diri. Saya perkenalan diri ke salah satu raja franchise itu. Saya akhirnya dia membuka diri untuk sharing, alhamdulillah. Jadi langsung dibalas ya, Pak. Teman-teman sekarang mungkin terhubung lewat sosial media, jadi harus berani ya menghubungi satu sama lain lewat media. Dan itu salah satu manfaatnya harusnya. Manfaat yang saya rasakan. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta karena dia bilang more than happy to share. Ayo datang ke kantorku. Nah, saya kaget itu. Jakarta langsung Jakarta, Pak. Mantap. Saya kaget. Nah, sejarahnya dari situ. Saya berangkat ke Jakarta, belajar banyak. Gitu kan, setelah belajar banyak, aku nginep di kos-kosannya teman saya. Teman saya waktu dia masih di Surabaya, saya bilang, Dewi nggawe sego goreng kambing. Iki lho, contohnya kebon siri gitu. Yang masak pakai tungku gede, Pak. Dulu apa, Pak? Iki berarti bisnis yang dilanjutkan masih apa? Makannya apa? Waktu itu masih ngelola soto ceker itu. Soto ceker. Waktu mengelola soto ceker itu, saya ngobrol sama teman saya, ayo ada nggak usaha dewi bro, gimana bro gitu. Nah tapi ternyata dia memutuskan untuk ke Jakarta dan kerja di Jakarta. Nah pas aku ke Jakarta, aku ketemu sama dia lagi. Nah singkat cerita dia ngajak, ayo melo aku nang kebun siri. Lu itu kan yang dulu kita bicarakan. Gitu. Udah lah, sampai tempatnya tuh excited banget, ya? Meskipun di Jakarta, Surabaya kailang. Nah akhirnya saya nyoba, saya rekam. Nah waktu pertama kali lihat harga gitu, saya langsung sadar, oh ini alasan pertama kenapa kebun siri ini masih orang nang Jakarta gak buka nang Surabaya. Masalah harga. Harganya satu porsi itu 40.000. Wah, langsung dicocot karo Surabaya. Langsung. Iki lek digawe nang Surabaya dicocot tapi nang Surabaya cancuk porsi semene tok bla 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 bla. Surabaya itu milih akeh, murah, enak. Salah satu hilang diantaranya, misalnya akeh, murah, gak enak, misalnya. Itu ya sih diomeli, jadi nyocotan lah orang Surabaya gitu. Aku suka model apa gitu. Akhirnya tak coba tuh rasanya. Oh iya, rasanya menurut saya ya itu untuk lidah Surabaya kurang menghajar, kurang menampar. Jadi kalau rasanya kebun siri itu masih kayak ditampar kecil-kecil. Dengan ilat Surabaya itu kan perlu ditampar, perlu ditunjuk. Tampar ya. Tampar langsung ditunjuk, Pak. Karena kuliner semakin ke timur itu rasanya semakin tajam. Berarti semakin ke Papua apa semakin ke Banyuwangi? Semakin ke Banyuwangi. Semakin ke Papua kurang tahu ya. Banyuwangi itu cita rasanya kan santenan gitu, tajam di mulut. Nah, terus aku mikir bahwa aku iso masuk ke pasar ini dengan harga Surabayaan. Saya nggak mau masuk ke harga 20.000-an, saya 19.000
porsi gede terus rasa juga harus mantap. Benar. Gitu. Nah, akhirnya saya bawa ke Surabaya, ya apa ya? Kayak jeneng apa iki. Nah, aku Pak, iku memulai bisnis kuliner iku ke teman-teman yang terkendala modal dan lain Benar. sebagainya ya. Seringkali kan, waduh Mas, dana modal makanan ini. Bener. Jadi satu hal yang saya punya karena saya dibesarkan di keluarga pengusaha, itu ada satu hal faktor ya. Iki Pak. Oh, okay. Wani. Jadi nggak salah menyebut judulnya Pak. Bener. Wani dan nyali. Oh, iya. Punya modal toh tapi gak duwe nyali, itu banyak ya. Orang-orang kaya tapi nggak bikin usaha itu juga banyak. Nah, Jurek, rungokkan. Nah, saya mulai dari nyali. Terus saya bikin nama Honger. Honger ini dari mana? Karena biyen misalnya aku metu melaku ambek ibu bapakku. Bapak saya kalau ngode lapar itu ngomong kalimat itu. Oh. Honger gitu. Itu bahasa Belanda katanya yang artinya lapar. Artinya lapar. Akhirnya karena tak rasa Honger iki padanan kata atau kata yang mudah diingat, akhirnya Tapi memang benar bahasa Belanda. Jangan sih ngono. Oh, itu pernah dicek ya berarti. Gue tak fan versi. Tak fan versi. Bener gak ya koordinnya? Ya gitu. Jadi tak kasih nama Honger, aku bikin Instagramnya, plus dimulai dari modal 700.000. 700.000. Pertama kali buka di? Nah, nggak buka. Oh, jadi enggak. online. Pak. Online langsung. Oh, oke. Dan itu juga sudah apa? Nasi goreng kambing aja? Ataukah masih sama soto ceker? Betul. Jadi aku cuma jualan nasi goreng kambing aja. 700.000 itu buat apa aja? Yang pertama adalah tuku packs, paper box itu loh. Oke, wadah. Satu, kedua cetak stiker. Cetak stiker. Logonya itu nggak dewe Pak. Fontnya jenenge Helsinki. Terus sorry nang ya wis ono langsung including Pak. Kemon gawon iku terus nang Google ya ono gambare wedhus iku ono. Wis ngono-ngono tok aja. Terus comot gitu 700.000 kan. Terus buat beli paper box sama aku buat ini bikin tester. Testernya tak kasih Google Form juga. Ini habis makan jangan lupa isi ya gitu. Tak kayak arek-arek. Tidak untuk dijual, tak kayak arek-arek. Seret diisi. Sampai dino iki Google Form-nya gak tau tak buka. Aku takut rasanya gimana kan di Google Form rasanya kurang apa. Taek gak ngurus. Yang penting wani. Yang penting wani gitu. Nah, di zaman waktu Instastory belum yes banget, aku minta review di Instastory sebelum zaman halo guys. Gorong ono Pak. Tapi wis njaluk. Wis njaluk aku. Follow dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi aku bilang bahwa di situ nggak dijual. Gitu. Aku golek follower itu. Nah, akhirnya orderan pertama itu dari teman saya. Wah, box-boxan. Ibaratnya awakmu jual ayam goreng tapi nggak box dewe tapi pulain nang di sana. Kebetulan di sana WMS ngono lho. Kan berpikir dari apa yang ada. Gitu. Terus akhirnya berlanjut order lewat Instagram, aku dewe sing ngirim numpak motor gitu kan. Nanti Pak, orderan pertama dikirim nanti. Orderan pertama itu dari teman sendiri di Dishub belakangnya Cito. Itu ada dinas perhubungan, dia pesan 40 porsi. Nah, itu Bian, dia ngisi Google Form bisa makan. Tancuk ada Google Form bareng ya. Aku kepikiran apa Bian. Nah, terus dia pesan 40 porsi, itu orderan pertama. Terus aku bilang ini enggak dijual. Terus coba nanti kalau diupload pakai hashtag maksa beli gitu. Soalnya aku sing mau beli gitu loh, Pak. Tapi aku bilang nggak dijual, tapi temanku ini tak jual nih. Hashtag maksa beli. Akhirnya aku mulai mengembrace hashtag maksa beli iki supaya orang-orang itu tahu bahwa apa sih kok dikon tuku. Iya, kok gak oleh dituku ngono lho. Kalau dituku. Tadi iki produk gak didol tapi aku sing maksa beli gitu. Akhirnya mulai itu bergulir, teman-teman akhirnya maksa beli. Akhirnya tak buka akhirnya lewat online itu jualan. Saya dibantu sama pacar saya. Habis ini. Tahun ini. Gitu habis ini. Nah, sponsor by Honger. Betul.
Nah, dia bagian ngadmin. Oke. Saya bagian ngorder ke resto sama nganter juga. Ngono terus. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan untuk bergabung ke sebuah perusahaan. Gitu. Memutuskan kerja. Cok aku kerja kok gini terus akhirnya buatkan outlet. Jadi dari 6 bulan tak jual online itu terkumpul uang 20 juta, Pak. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan online 20 juta. 20 juta. Itu profitnya. Soalnya enggak itu profit ya, bukan omset ya, Pak? Enggak. Itu profit. Jadi aku enggak tak pangan 20 juta itu enggak tak makan. Tak gawe no outlet. Gitu. Pertama kali outlet di Upaya. Nah, Upaya. Jadi bukan di Mer ya, Pak ya. Sing Citras ngerti nang Mer, waduh, kan sih kudu ngerti mana rek ternyata duduk tengah pun sejarah ini ya. Sejarahnya tidak langsung besar itu, tetapi berapa outlet itu ukurannya? Outletnya 2x2. 2x2. Cukup wong piro nek luru. Nek 2x2 digawe kamar itu cukup wong 6, Pak. Oh, 6. Tapi ngadeg kabeh. Tapi ngadeg kabeh. Cilik lah, kecil. Kecil jualannya cuma nasi goreng kambing, biryani, Jawa, kebuli. Itu aja 4. Jadi serba nasi-nasian ya? Nasi goreng aja. Ya. Kita mau jual apa lagi gitu. Perjuangan cari outlet pun juga nggak susah. Karena teman-teman ya, kalau mau nanti ya ketika teman-teman punya produk, itu tahap pertama bingungnya setelah modal. Kedua mau jualan apa? Ya. Ketiga itu lek dua iki dapat nang ndi, Pak? Katanya buka coba kopi biar kan rame kan. Yeah. Gak dibuka, terus cari sana sini gak cocok sama harganya. Tapi ya percayalah dengan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Invisible hand. Invisible hand. Nah, itu akhirnya dapat saya. Akhirnya dapat, buka di situ, ya udah dari 4 menu itu berputar selama kurang lebih 8 bulan. 8 bulan setelah tadi 6 bulan ya? Setelah 6 bulan, terus dapat 8 bulan, setelah dapat 8 bulan itu terkumpul uang lagi itu sekitar 80-90-an. Sama, aku nggak makan, nggak makan dari situ. Jadi masih putar terus. Diputar terus, di situ diputar terus. Akhirnya, lah kok bejo ada satu tanah segitiga 18 kali 18 kali 20 yang disewakan murah. Murah berapa ya? Rahasia. Nanti off air kita cerita. Oke, siap. Pokoknya ono tanah segitiga. Tanah segitiga 18 kali 18 kali 20 itu disewakan. Nggak ada yang mau dengan harga segitu, Pak. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kenapa? Karena waktu itu Mer masih satu arah dan tempatnya di ujung Pondok Chandra. Oh, masih waktu itu belum dibuka Mer. Betul. Oke. Terus lampu-lampu jalanan itu masih hitam. Maksudnya nggak banyak penerangan di situ. Nah, nggak banyak yang mau. Terus tanahnya juga masih jeglong gitu, kudu nguruk. Saya nguruk aja habis 22 itu, mendatarkan itu. Nah, tapi ibu saya meyakinkan karena yang tawarin ibu. Mana ibu mau nggak gitu. Terus akhirnya orang tua saya, bapak saya juga ditawari kan, karena kenalan. Itu akhirnya, ya Pak Wani gak semene, ya wis Wani aja. Jepret dengan apa yang saya punya dari Tenggilis, dari Mer itu. Saya tanam di situ lagi, tebar. Itu awalnya omset remuk redam, Bro. Remuk redam. Dengan target omset BEP itu 3 juta sekian, ya 3 juta. Di atas itu baru bisa dimakan. Gitu. Dengan perhitungan sekian lah ya. Masa tak jelas, no Excel ya kan. Kau mau nanti nih. Iya, kamar. Bener. Targetnya 3 juta untuk BEP. Untuk gaji karyawan, gaji owner dan lain sebagainya. Nah, itu 800.000 omset sehari. Omset sehari? 800.000 awal-awal buka. Iku ngendas, Pak, ya Tuhan. Cek angele, cok sugih. Tadi sugih cek angele ngono. Kok sulit banget gitu ya ekspektasi sama apa yang harus dihadapi. Soalnya waktu itu sempat ekspektasi besar waktu masih di Tenggilis ya, Pak? Iya, hegemoninya kan wah darder terus di situ ada 2 perumahan yang kelasnya KS3 keluarga sejahtera ketiga ke atas lah, KS3+. Nah, kudune payu sih iki. Nah, dari situ saya paham marketing funnel itu diawali dari awareness, dari AIDA, interest, mulailah desire. ke arah funneling. Waduh,
oh caranya gini, akhirnya marketing ternyata nggak bisa lewat lewat digital aja, tapi grassroots-nya saya jalan juga. Nah dibantu waktu itu salah satu owner kami ya yang ikut membesarkan di MER itu ya Tretan Muslim itu. Tretan Muslim. Gitu. Jadi Tretan Muslim bergabung dengan Honger pada waktu pembentukan MER itu. Dia mau kalau misalnya menunya jangan nasi goreng aja, tapi ada yang lain. Jadi inspirasi atau adanya menu baru di Honger itu sejak di MER. Di MER. Gitu. Awalnya ya cuma nasi goreng aja, cuma waktu si Tretan masuk gitu kan, dia bilang harus gini, dia juga ngasih arahan gitu, insting bisnisnya bagus. Dia wong Madura bisa kan? Oke. Jadi jauh di dalam lubuk hatinya itu ada sate. Ada sate. Iya kan? Ada makanan sejuta umat. Iya, sate, pangkas rambut itu ada di dalam dirinya. Gitu terus ya. Nah, kalau sate biasa nggak ada edit value-nya, nggak masuk. Akhirnya bikin. Nah, kita semua nggak bisa masak, kita cuman suka jajan. Oke. Kekuatannya suka jajan itu apa Pak? Jajan itu investasi sebenarnya, karena kita melatih ilat di sing enak, di sing nggak enak. Gitu. Kalau makan menjadi ritual yang biasa aja, maka lidah ini tidak terlatih. Nah, pebisnis kuliner itu iki enak apa gak enak, sehingga dia bisa evaluasi. Nah, salah satunya Muslim itu waktu gabung sama kami ya tes food dijajar dia kurang-kurang apa. Kita semua nggak bisa masak, cuman kita bisa menilai. Bisa menilai, iki enak apa gak. Betul. Iya. Wah, berai racun tak mikir, Pak. Yes, gitu, gambarannya gitu. Oke. Saya akhirnya berkembang di Semarang sama di habis ini di 14 Februari. Nah, sudah. Berarti sekarang cabangnya yang di Tenggilis sudah tidak ada berarti ya? Tenggilis pause dulu karena ada beberapa hal yang tidak bisa diceritakan di sini berkaitan dengan tempat ya. Oke. Tempat dan pemilik tempatnya. Di hold dulu. Iya, di hold dulu. MER sama Semarang dan ini mau Sidoarjo. Gitu. Oke. Instagramnya Honger apa Pak? @hongersup, @hongersemarang. Kita nanti tinggal ketik aja Honger nanti muncul. Mantap, langsung top list. Ya, lagi ngomong Honger sekarang sing lain rek. Gitu. Surabaya sudah ada, kemudian di Semarang sudah ada, dan yang akan launching bentar lagi. Ya. Nggak tahu ini akan tayang kapan, tetapi kayak masih sebelum launchingnya Honger yang baru ini. Ya. Amin. Honger di mana Pak? Sidoarjo. Mantap, luar biasa. Honger Sidoarjo, jangan lupa buat teman-teman datang, ramaikan, ya toh, habiskan, dan enak no ketemu. Ada promonya nanti, tenang saja. Ada promonya, launching tanggal 14 Februari. 14 Februari, rame-rame. Kabeh dulur-dulur diundang ya Pak? Diundang. Bapak Ibu diundang. Ya, menu andalan sekarang. Aku mau pengen tahu, Pak. Kemarin awal ada nasi goreng kan, tetapi kesininya mungkin sudah tahu bahwa masyarakat atau arek Surabaya ini seneng apa sih toko Honger ini? Iya. Itu apa Pak menu andalan? Jadi saya tarik mundur dikit gak apa-apa. Iya. Jadi Honger waktu launching nasi gorengan itu pengembangannya itu macam-macam, bisa ke Timur Tengah, bisa ke Jawa-Jawaan. Gitu. Akhirnya kita mau ngambil yang pasarnya paling banyak. Jawa-Jawa. Ke Jawa-Jawaan dan lain sebagainya itu. Akhirnya kita ngambil ke situ karena kalau teman-teman ke Honger itu tempatnya biasa aja gitu loh. Tempatnya biasa aja, gak sih dekorasi. Wah, kalau sing lampu, lighting terus Kak. Sampeyan mangan ning kono, lek pas rame kepedesen matane kena kipasan sate. Soalnya kan pakai sing dibakar gitu. Jadi yang saya andalkan waktu itu dengan modal sekian ya wis. Gak usah diyel dekorasi, yang penting saya percaya bahwa bisnis yang baik itu diawali dari persahabatan yang baik juga. Gitu. Baleni. Jadi bisnis yang baik itu berawal dari hubungan relasi atau persahabatan yang baik. Gitu. Karena saya pernah ditawari. Sampeyan wis tak takoki. Pilih nek duwe bisnis. Pengen dituku konco apa pengen dipromosikno konco? Salah satu iki. Lek pengene ya loro-lorone pasti lek iso mbok tuku, mbok borong, mbok promosikno gitu. Kalau pilih salah satu, pilih yang mana? Dipromosikan dan seseorang itu mau mempromosikan di Instagram Story ya. Itu harga yang mahal. Benar. Paham gak sih? Iya. Wong duwe Instagram, nge-story dagangan koncone kok
harga yang mahal karena wedi spam, wedi opo, ada ketakutan-ketakutan yang memang harus dibayar kayak kok aku dijudge ngene, opo panganan-panganan kabeh-kabeh diwarah enak. Insta story sampai cilik-cilik. Jadi saya rasa ada harga mahal yang harus dibayar ketika orang mau Insta story dan ketika teman Anda mau Insta story itu berarti ada trust yang sudah terbuild itu. Sudah tervalidasi. Iya, dan saya sepakat sama Cak Feb. Jika pilih di tuku apa dipromosikan ya memang dua-duanya saya mau ya gitu. Tapi ketika seseorang mau mempromosikan itu aku terenyuh banget sih gitu. Dan bisa jadi wis melewati fase di tuku. Nek di tuku belum tentu iso gelem dipromosikan. Betul. Nah, masuk ke arah makanan andalan akhirnya nanti teman-teman mungkin bisa coba ya ketika kita punya plan A. Kita punya plan A, terus produk yang kita mau tekankan itu A, B, C, D, E. Kok ini meledak di produk B. Tapi nanti bisa aja meledaknya yang di C. Paham ya maksud saya? Jadi, sama waktu aku jualan nasi goreng itu, wah ini kayak gulene iki masuk iki. Sama sate kelatak. Ternyata sate buntelnya, bro. Sate buntel. Padahal pengennya di sate kelatak. Sate kelatak. Karena saya merasa bahwa sate iki sajane stick dia. Ya kan bumbunya gak aneh-aneh. Cuman bawang sama garam dan didit gitu kan. Cuman intinya sama lah sama stick pada umumnya. Caranya wong Jawa mangan stick iku ya di sate. Nah, iki koke masuk iki sate kelatak iki. Nah, ternyata sing hits itu di sate buntel. Wah, ini semua ini, Bro. Penggemar sate buntel ya. Siap. Nanti habis ini saya kirim. Sudah perjalanan. Cuman sate buntel itu bikinnya digiling dan nggak boleh terlalu halus. Dan kalau di saya itu nggak tak kasih campuran lemak, ya kan. Jadi juicy banget seperti makan burger itu tapi jauhan kan, Pak. Burger kan digiling kan. Benar. Nah, tapi ukuran gilingannya kita ada sendiri. Nah, ini sharing juga ya. Sate buntel versi pertama sama versi sekarang itu mengalami perbaikan-perbaikan. Jadi tetap dengan prinsip Kaizen. Wah, ini. Kementus, Pak. Kementus. Aduh. Kaizen. Koyama Kaizen. Aduh. Menang Kementus, tak. Jadi prinsip Kaizen. Yang tadinya nggak ada rempah yang ini, terus ditambah. Terus nggak ada tambahannya ini, sekarang ditambah. Kok ini nggak masuk, dikurangi gitu. Jadi sekarang ini the best version dari sate buntel itu yang sekarang itu. Dan di Surabaya baru nggak tahu ya saya, baru kita gitu, nggak tahu lagi. Tapi kelatak banyak lah. Gitu, bro. Wah, tadi andalannya kalau tulus-tulus yang mungkin kurang tahu, kudu nyoba sate buntel. Ya, langsung. Sate buntel. Langsung. Sate buntelnya itu ada ayam, kambing, sapi. Mantap. Ya, ini saya cerita ya, ayam, kambing, sapi. Nah, awalnya kambing sama sapi tok. MS ku ngomong, tambahin ayam. Apa sih? Tambahin ibu ngomyang. Iya, beda konsep. Nanti gini. Tambahinlah sate ayam. Nah, promosinya waktu itu adalah saya tester dan prasmanan. Untuk nyasar marketing funnel itu. Jadi, saya undang makan-makan teman-temanku. Ceritanya testing. Testing day. Oke, testing day sebelum buka, saya bilang, ayo tester gitu. Nanti masih bisa dibetulkan. Padahal gak tak benak dulu. Ya Google Form ngono kan sih. Tak kei sebaran apa jenenge? Menurut kalian penilaiannya gimana? Sebar seret. Gak tahu mana, Pak. Luar biasa. Jadi, mohon maaf yang buat teori validasi. Tidak dipakai, Bu. Jadi marketing itu insting, Pak. Ya. Kenapa kok tak sebaring gini? Karena ketika dia menilai, itu dia lebih bisa menerima kalau tak mintai pertolongan share di story. Gitu. Goalnya tetap di situ, di share story. Jadi tak kumpulkan semua, saya tak simpen kan. Tapi memang kadang teori bisa jadi waktu prakteknya benar, tapi waktu praktek bisa jadi ada inovasi, improvisasi ya Pak. Nah, waktu diangkat sate buntel ayam ini gak masuk, Pak. Gak masuk dan gak sepiro seneng lah aku. Nah, dalam perjalanannya dimodifikasi, aku tetap gak setuju. Ini
anak yang kelahirannya tidak saya harapkan Benar. kan. di luar kesepakatan ini anaknya. Karena yang tidak diharapkan, Bu. Iya. Terus lah, kok dalam perjalanannya itu dibetulkan, saya tetap nggak pernah nyoba. Nah, justru teman saya yang cerita bahwa sate buntel ayamnya ini luar biasa. Nah, karena buntel kambing, ayam, sapi ini masuk KB, akhirnya tak kayak mix, sate buntel mix, ada campur semua. Caranya mix itu gitu ya. Gitu. Anak yang tidak diharapkan akhirnya jadikan. Ternyata diremehkan, ternyata membuktikan. Kan biasanya ngono Iya, sih. benar. Oke. Gitu, Pak. Nah, tadi kita sudah tahu gimana secara Honger, terus mulai memulainya, terus mulai mengembangkannya. Nah, saya ini sudah pada tahap kayak pengen diakehi kok ya, Pak. Susu pengen diakehi. Betul. Coba kan kadang itu salah satu strategi untuk kemudian mengembangkan atau melebarkan sayap bisnis ya toh. Nah, ini kayak Bian lebih memilih untuk membuka cabang. Tapi kan buka cabang ada beberapa opsi ya, Pak. Ya. Bisa jadi kita buka sendiri. Nah, itu kan ini bisa di-share ilmunya ya. Apakah joinan atau malah franchise. Nah, milih apa ya yang diterapkan ini? Jadi gini, untuk mengembangkan itu ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Salah satunya yang sering kita kenal itu franchise. Franchise itu semangatnya adalah semangat distribusi sebenarnya. Oke. Supaya produk ini tidak susah-susah untuk digapai. Contoh misalnya, ente mau makan bebek sinjai, kan kudu nyebrang, Pak. Oh iya, nama Durem ya, Pak ya. Iya. Mangkalan. Kudu nyebrang sih, terus antri bisa tutup bisa. Suara-suara nyebrang tutup. Lah, semangat franchise itu sebenarnya semangat distribusi. Cuman ada beberapa sekarang yang menggunakan franchise itu sebagai jualan gerobak, beli putus gitu. Nah, standarnya harus ketat gitu kan, terus untuk menjaga nama baik juga diterapkan dari franchise ini. Kemudian cara yang kedua itu adalah buka dengan buka cabang sendiri. Kita punya modal sendiri, buka cabang sendiri. Kalau punya modal, kalau salah yang buka sendiri. Ya, gitu. Tapi harus siap resiko. Betul. Kadang kan cocok dibuka di sini besar, di tempat yang kemudian satunya belum tentu. Yes. Nah, saya belajar juga soal kalau franchise kebanyakan itu special value-nya hilang. Kayak Jeko misalnya. Jeko itu saking wakeh dulu. Saking terbatasnya dulu supply-nya sehingga demand-nya tinggi tuh. Nah, tapi sekarang kan di mana-mana ada. Jadi saya rasa kalau Jeko itu agak kehilangan nilai spesial meskipun omsetnya tuh tetap tinggi. Nah, jadi modal dewe jelas gak ono, Pak. Oke, Skip sih. Kalau modal sendiri dengan konsep Honger yang sekarang itu kayaknya cukup one hit aja ini. Kan kita kayak main kartu one hit aja. Nah, cara selanjutnya adalah dengan kongsi atau kerjasama. Di luar sana banyak teman-teman itu yang pingin punya usaha, tapi nggak punya produk. Ya apa caranya ngelakoni, gitu kan. Nah, saya nawari ayo nyetir mobil bareng-bareng, gitu kan. Ada player 1, saya player 2, gitu. Kita menjalankan bisnis ini bersama. Dari mana iki? Dari teman-teman semua, Semarang, Surabaya itu juga kita kerjasama, gitu. Nggak langsung tak modali sendiri gitu, bareng-bareng kerjasama, kita naik mobil bareng supaya mendapatkan profit yang nantinya akan dibagi, share profit gitu kan, bro, supaya cepat jadi kaya. Amin. Karena supaya cepat bermanfaat gitu. Siap, kisah kalau itu kopian yang mesti supaya bermanfaat untuk banyak orang gitu sih, bro. Lagi itu malah kan enak-enak itu lah, Pak ya. Kayak itu maksudnya kan mesti karena ini kayak tutup Pak, nek bahwa kemudian bangun bisnis itu ya gak segampang cangkemmu ya. Nah ini Pak, hambatannya waktu ini proses untuk kemudian membangun Honger yang bisa di-share ke kita apa? Nah, beberapa konco iku ngomongnya enak cuk bisnis yo. Bisnis jalan, owner jalan-jalan. Cocotmu gurih. Enak lek ngomong gitu. Ya, tapi mereka nggak tahu keadaannya bahwa tetap berjibaku. Bisnis itu pasti kembali ke Excel, Pak. Excel. Bisnis itu kembali ke Excel. Jadi kalau Excelnya nggak masuk ya culen.
Ojo karena wah iki cabang pertama iki, wah ini sejarah. Tuh, coba gitu kan beberapa kancaku ngono soalnya, Bro. Oke. Nah, termasuk yang Tenggilis. Tenggilis itu saya hold, saya pause, saya sambil cari tempat yang lainnya. Oke. Gitu. Karena ada beberapa hal soal ya itu tadi tempat, gitu kan dengan pemilik tempatnya. Terus lagi cari tempat juga. Lah, saya ambil contoh misalnya pandemi gitu kan. Pandemi itu saya mengeluarkan atau mencat 8 orang, Bro. 8 orang waktu tahun 2020 Iya, awal. betul, dari sekitar 15 itu aku mencat 8. Separuh ya, Pak? Separuh, dan mereka semua nangis, ya aku ya melok nangis gitu kan, karena nggak tega. Karena saya juga tahu keluarganya itu anaknya berapa, terus tanggungannya berapa dan lain sebagainya, terus ada yang harus saya selamatkan di Honger sehingga saya Harus ambil keputusan. harus ambil keputusan gitu. Saya bilang nanti kalau keadaan sudah normal saya panggil lagi, dan beneran saya panggil yang sudah terikat sama pekerjaan nggak bergabung lagi gitu. Nah, banyak yang harus teman-teman pelajari ketika memang mau bikin bisnis kuliner, karena seorang mentor saya pernah ngomong bahwa minus itu real, Pak. Minus is real. Minus is real, ya kan? Tombok is real. Tombok is real, benjut is real. Ya kan? Benjut, kejedut, benjut, tiba, mimisen, sudah jatuh, tertimpa tangga, kepelindes truk, truknya dianrip, supirnya Jumatan. Itu real, Pak. Itu real. Jadi, pandemi itu omset saya turun sekitar 40% lebih ya. Bahkan pernah satu hari itu cuma dapat 800-700. Itu waduh, ngeluh Pak, ngeluh. Terus pelan-pelan. Memang ketahanan seorang entrepreneur itu adalah cari masalah, ya kan? Cari masalahnya di mana maksudnya, Cok? Cari masalahnya di mana? Terus ya apa caranya mengatasi masalah? Jadi problem finding, ya kan, problem solving, sama nanti tahap terakhirnya problem preventing, atau bagaimana masalah itu nggak datang lagi. Oke. Gitu. Nah, akhirnya Honger itu sempet, nah untungnya ya nggak pernah ngalami sehari 0 rupiah gitu. Tapi tetap aja yang beli, tetap ada yang beli. Yang masalah adalah pengeluarannya tinggi, gitu, untuk gaji karyawan juga. Karena kita ngeluncurkan menu 10 ribuan, Pak, waktu pandemi itu. Waktu pandemi. Ada menu 10 ribu. Menu 10 ribuan. Kita pikir 10 ribuan ini ya affordable lah, gitu. Tapi kenapa omset tetap kecil? Dan dengan adanya menu 10 ribu itu, orang datang, pertanyaanku, beli menu 10 ribu itu gak? Enggak. Gak tuku, Pak. Tetap tuku misalnya buntel. Sing larang lah ya. Iya. Lah, oke, nah dari situ kita belajar. Dari situ kita belajar. Pembelajaran dapat di situ, Pak ya. Jadi bukan gak semua sing kudu dipromo dibanting harga ini mesti laku. Betul, betul. Orang datang ke Honger itu ternyata bukan coba-coba. Apa ya? Itu ternyata nggak gitu. Dia tahu datang ke situ mau makan apa itu dia tahu. Sudah siap-siap dari rumah ya. Sembayang bakal makan. Gitu. Nah, itu jadi real bahwa teman-teman memahami faktor resiko. Nah, faktor resiko ini yang ojo dipikir enak-enak itu, gitu kan. Jangan dipikir enak-enak. Kon kabeh sing pengen usaha, gitu. Ku melok seminar. Wih. Semangat. Yes, sukses, semplok nih sukses. Tapi apa mau Pak, Toro is real, minus is real. Tapi dinikmati. Nah, itu prosesnya teman-teman. Oke. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan beberapa teman. Jadi itu tadi, sisi yang baik itu berawal dari persahabatan yang baik. Saya mengamati beberapa teman yang satu angkatan untuk bisnis bareng ya. Aku ngerilis Honger, terus teman-teman bareng. Nah, aku berada di barisan yang survive karena aku merasa ketika aku kuliah, iku sing jenenge berrelasi tak getno, Pak. Aku belajar gimana caranya ngobrol sama orang baru, memberikan percakapan yang enak, memelihara hubungan.
Akhirnya ya dibantu juga waktu itu tretan, terus aku juga mendekati Mas Dono Bondowani itu. Iya, Dono Pradana. Dono Pradana. Nah, ini ya sedikit cerita ya. Aku Ya. masuk ke podcast Mendoan. Jadi Mas Dono sama Mas Tian, mantan penyiar Hard Rock itu dia punya podcast namanya Mendoan, mendengarkan Dono dan Tian. Aku dengarkan juga gitu. Nah, aku tahu bahwa pendengarnya sekitar Surabaya, Surabaya dan sekitarnya. anak-anak muda. Dan tak pikir bahwa karena banyak yang nge-repost waktu dengarkan Dono, aku bilang bahwa iki loyal iki Pak pendengar Dono dan Tian ini. Kenapa kok aku milih Pak Dono dan Pak Tian meskipun reach-nya nggak jauh koyo asli Surabaya, Iya. tapi militan. Karena ketika kita mau main digital marketing, menurutku ya iki suhu-suhu yang nonton sana banyak lebih banyak keren. Aku diketok komen terus iku lho. Iya, kamu. Ini Iya, kan, iya. ini kan versi pengalaman di dewi. Iya, iya, Jadi iya, gak khawatir kan ngomong apa Siap, aja. siap, Siap, siap. ya Pak. Siap. Wis iya, Pak. Iya, mangan wanita. Iya. Wanita. Nah, yang penting itu konversinya gitu. Kita banting lah di misalnya aku ngiklan nang SCTV kan bayar pirang atus juta det. Reach-nya dapat. Reach-nya dapat, tapi konversi ke omsetnya ada apa enggak gitu. Oke. Nah, saya belajar itu dan alhamdulillah saya juga berusaha memelihara hubungan baik dengan teman-teman, dengan orang-orang dan akhirnya ya luar biasa sih banyak yang mempromosikan dan jadi owner itu rata-rata memang menjaga marwah ya. Tapi kalau saya pribadi itu berusaha ketika datang ke sana itu ya dari meja ke meja tanya-tanya gitu gimana rasanya terbuka terhadap masukan itu sih. Terus ya bisnis yang saya percaya bahwa bisnis yang baik itu berawal dari persahabatan yang baik, relasi yang baik. Lek bahasane wong-wong itu networking Pak. Networking itu bahasa wong kono Pak ya. Betul. Nah, tapi kudu dibahas networking itu networking yang seperti apa. Dan bagaimana caranya membangun networking. Nah, itu skill yang berbeda. Skill yang berbeda. Mulai obrolan, kenalan, mencari topik yang dia suka. Terus kapan lagi menghubungi dia ngobrol mana. Cak Feb ini ahlinya networking ini. Luar biasa. Belajar nang Mas Dian kok Pak. Luar biasa dia. Itu networking masuk ke ranah sini. Gitu-gitulah. Itu yang harus teman-teman juga pelajari. Dan itu harus dimiliki oleh semua calon entrepreneur. Networking. Karena sorry tak potong. Karena bisa masak enak sama menjual masakan itu dua hal yang berbeda. Paham maksud saya? Jadi aku duwe produk enak, iki produk MS ku bakso enak, tapi menjual supaya masakan ini laku itu dua hal yang berbeda dan saya rasa network pertemanan yang tulus ya itu punya pengaruh besar di situ. Gitu. Ya, mantap. Luar biasa obrolan kita di sesi pertama ini isinya daging buntel. Full gading. Full sate buntel. Wah, luar biasa. Terakhir, Pak. Ini pokoknya 40 menit. Ya, terakhir kita buat apa namanya? Anggaplah konco nang konco ya, pesen aku. Mungkin nang kono kan akeh sing pengen katene mulai bisnis, ya toh, katene mulai entrepreneur. Nah, itu sebelum terjun ke kolam itu mau apa sih kemudian perlu disiapkan atau diantisipasi? Versi pengalaman nih guys. Ya. Oke, kalau dari saya pribadi, jadi gini Mas, kalau aku waktu aku awal mulai itu dimulai dari kebutuhan dulu gitu. Beberapa temen itu jangan sampai memulai karena ikut-ikut gitu. Karena ikut-ikut itu Y factor-nya nggak kuat. Y factor-nya nggak kuat. Nah, aku sendiri itu memulai juga karena desakan ekonomi, karena aku pengen nulungi MS-ku gitu. Jadi jeru faktornya itu jeru. Nah, teman-teman kalau memang di sana punya Y factor yang kuat, aku gak gelem kerja kantoran misalnya. Nah, ini kita bedah dulu, Pak. Gak gelem kerja kantoran, ini maksudnya apa? Apakah karena langsung moro-moro pengen bisnis ya? Kan kantormu sih. Kantormu sih. Aslinya kurang adem. Bener, jangan-jangan bosmu gak teli kan. Tapi
pindah kerja nang kene angel diterima, keterima kerja bos nggak ada, pindah kene konco nggak ada. Nah, jadi saya pribadi bisnis itu juga untuk menambah source of income. Jadi untuk buka keran semuanya karena bak saya bocor ya. Kalau Anda paham maksudnya ya. Karena baknya bocor, jadi kerannya nggak boleh dari satu. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya ya aku kerja kantoran, aku juga bisnis, kabeh tak eyel gitu kan. Semuanya tak eyel. Aku juga jalan konsultan SDM juga, semua tak eyel gitu. Yang dikorbankan apa? Waktu tidur. Waktu tidur. Dan itu sejak awal memang Waktu dolen. Waktu dolen. Dan dari sejak awal memang saya pahami dan saya pilih jalan hidup ini gitu. Kerja tipes. Hepatitis. Nah, jangan lupa untuk istirahat juga. Jadi, yang pertama Y factor-nya harus kuat karena ketika putus asa dan mengeluh, apalagi ya saya mengalami aku pernah sampai nangis karena waktu aku kan masih di Tenggilis ya. Saya kerja jam 7 sampai jam 5 sore. 5 sore. Jadi aku masuk kerja tanggal 27 Mei. Honger Tenggilis itu buka 28 Mei. Dan ini masih bayi merangkak. Nah, saya kerja bangun jam 6, masuk jam 8 kan. Bangun jam 6. Saya jam 8 sampai jam 5. Jam 5 lele jam 6 langsung ke outlet. Ya kan? Jam 6 ke outlet sampai closing buku itu jam 12. Jam 12 malam. Sampai rumah adus-adus mana jam 1. Terus Pak kayak gitu. Sampai aku pernah di satu kamar mandi ya di kantor itu suwi. Gak perkara ambeien. Tapi nangis aku Pak karena kesel, karena capek ya Tuhan bla bla. Iku sing ngerti sapa yang nangis? Kamu tak berarti? Ya aku tahu. Ya aku tak lur. Aku di sini gitu. Tapi ada satu faktor penting karena saya punya pasangan yang suportif gitu. Akhirnya dia sendiri yang menguatkan saya harus bertahan di jalan hidup ini. Terus ya faktor kenapa saya melakukan ini ya karena keluarga, ya karena dia juga. Nah pertama itu Y factor, terus kemudian baru geser ke mau nggarap apa, itu ya, nah ini teori bisnisnya rada dawa, tapi apa yang saya alami, saya belajar bahwa nyali itu penting bro, nyali itu penting. Kita dengan modal yang sama untuk bertahan hidup ya, Anda punya 5 juta, saya punya 5 juta, nah, aku milih kita kayak bisnis Pak, gitu. Mungkin Anda dengan uang yang sama misalnya 50 juta ya. Gitu. Lah aku nek kono paling digawe tuku apa jenenge PS. Nah, PS5 iPhone ya kan ambek pulsa 2 tahun. Nah, lah aku lebih banyak ke situ. Jadi ada apa ya? Gaya hidup yang saya korbankan juga. Gitu. Teman-teman di sana juga teman-teman saya tahu gaya hidupku itu tak press dan aku bangga ngono lho. Semakin aku duwe usaha iki dan aku gaya hidupku biasa ae kira iku semakin bangga. HP iPhone 7 ya kan biasa aja di mana HP boba sudah keluar. Boba sudah keluar kemana-mana. Duwe ngono, Pak. Tapi ketika kita berhasil menahan hasrat iku kemenangannya luar biasa. Iya, jam tanganku ini mereknya Reddington, Pak. Reddington. Iya kan? Podo Pak 11 12. 150.000, Pak. Ini 195. Iya kan. Lek ono Samsung Watch ngono, pancuk asik tuh. Ya kan? Aku tanya ke pasangan saya karena kita lagi nabung bareng, "Kamu boleh nggak beli ini?" "Beli aja nggak apa-apa buat dirimu," gitu. Gak wis iki sih. Sik kanggo lah. Sik kanggo. Kenapa? Karena jam 180.000 iki murah dan lek kejedok gak ngamuk, Pak. Gak emosi. Lek Samsung Watch kejedok aduh bete sak dino pecah kok. Iki gak, Bro. Iki kulak telu papat wis digawe terus tetep ganteng. Gitu, Mbak ya. Gitu kira-kira. Jadi Y factor yang kedua adalah nyali dan harus tahu apa yang dikorbankan, resiko-resiko yang harus dikorbankan. Gitu. Dan siap, Pak. Kudu siap mental. Siap mental. Sisanya teknis. Sisanya teknik ya. Paling gak duwe iku sik lah ya. Masalah kemudian teori ilmu ini sudah dipelajari. Tapi nek kon gak duwe iki siap-siap untuk mutung nang dalan. Nah, ya toh.
Karena ketika bisnis dirilis itu kayak bal-balan wis prit mulai kick off wis. Semua orang melihat. Semua orang melihat. Waktu 90 menit. Waktu 90 menit. Okay. Nah, sebelum masuk itu kan ada persiapan dan lain sebagainya. Siap, mantap. Gitu. Kira-kira gitu ya. Luar biasa kali ini. Temulangan sih. Menang ya, menang Kemendus. Luar biasa. Wis aku ngomong ya daripada anggo diwara melembungno ya, tapi memang ilmune insya Allah bermanfaat. Gitu. Ya, saya dulu matur Siap. Mas Bian sudah mampir ke Wanitalk ya. Dan buat teman-teman semuanya, semoga sesi episode pertama ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau usaha, kemudian mau memulai bisnis dan sebagainya. Kita coba hadirkan konten-konten yang ya paling enggak kayak ilmu lah, meskipun sak mini, ya lah. Tapi kan iso kemudian mengembangkan. Iya benar, kan tetap terbuka wawasanmu dan juga membuka pikiran juga bagi yang ternyata wah sini gak cocok bisnis, kau apa kudu bisnis, ya kan? Biar tadi sudah menyampaikan, tapi sing pengen bisnis, yang paling nggak ada ilmu yang bisa kamu ambil dari episode pertama ini. Dan kita juga pengennya akan sharing seperti ini secara ya doakan bro. Amin. Ya Amin. kan? Nanti kita undang lagi, entah jadi hostnya, ya kan? Supaya banyak kemudian ilmu yang bisa tetap kita hadirkan, khususnya yang F&B ya, karena apa namanya? Teman-teman hari ini kok sing pengen bisnis kuliner tambah akeh Pak. Kopi-kopian. Nah, kita hadirkan ini supaya ono rambu-rambu nih. Gak segampang yang kemudian kamu bayangkan, tapi bukan berarti kemudian harus membuatmu menyerah. Siap. Semoga manfaat dulur-dulur. Ini kita kudu bareng Pak ya. Oke. Siap. Apa? Closing-nya? Siap. Ya, closing-nya Wanitalk. Wanitalk bersama Cowal Kot gitu. Enggak ya? Kalau beda ya? Di kan ya? Gak masuk. Oke. Wanitalk. Sampai Sampai ketemu.